upaya untuk memahami alasan kelahiran Kristus dalam pandangan kedaulatan Allah. Allah datang ke bumi dan menjadi manusia, Sang Pencipta alam semesta yang mendesain dan mengadakan seluruh yang ada, yang menentukan awal dan akhir segala sesuatu, yang tak terbatas dan tak dipengaruhi oleh apapun, kini menjadi sekecil sel telur. Dia menjadikan dirinya vulnerable, lemah seperti seorang bayi, mengikuti aliran waktu, menunggu saatnya untuk menggenapi suatu janji. Ya, kita tentu tahu janji itu. Janji yang dinyatakan ribuan tahun sebelumnya. Janji yang didorong oleh kasihnya akan ciptaannya. Janji yang menjadi inti dari buku setebal 66 kitab yang telah menunggang balikan dunia. Janji yang telah menjadi pengharapan dan bahkan tujuan hidup kaum Kristiani. Janji bahwa Allah akan menjadi manusia dalam Kristus Yesus, masuk ke dalam dunia untuk menjadi penebusan bagi umat manusia dan mengembalikan mereka kepada rencana awal. Tunggu dulu. Rencana awal? Original plan? Apakah itu berarti kedatangan Kristus adalah rencana kedua, disusun setelah kegagalan manusia? Atau mungkin suatu rencana cadangan yang disebabkan Allah apabila rencana awal gagal? Apa jadinya bila manusia tidak jatuh dalam dosa? Bukankah itu berarti manusia akan tetap dalam Taman Eden dan menikmati persekutuan dengan Allah? Dan tentunya Allah tak perlu turun dan merendahkan dirinya sampai sedemikian, bukan? Begitu banyak penulis dan pemikir dari berbagai zaman, Kristen dan non-Kristen, telah berusaha mengerti dan membahas hal ini. Suatu misteri yang luar biasa. Mengapa Allah menjadi manusia? Cur Deus homo. Apa jadinya apabila manusia tidak jatuh ke dalam dosa? Akankah kedatangan Allah menjadi batal? Di tengah segala pertanyaan yang muncul, kita diingatkan bahwa Allah berdaulat dan Dia Maha Tahu. Dia tahu akan kejatuhan manusia, bahkan sebelum mereka diciptakan. Akan tetapi ini tidak mempermudah pergumulan kita. Apabila Allah mengetahui kejatuhan manusia, sehingga tidak ada jalan lain selain turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan mereka, mengapa tetap menciptakan mereka? Apabila Allah mau menjadi manusia, menjadi makhluk yang mengasihi Dia dari keinginan mereka sendiri, mengapa Allah tidak menciptakan makhluk seperti demikian sedari semula? Apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan saudara? Banyak dari jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah misteri yang menjadi milik Allah sendiri. Dan hanya imanlah yang dapat membawa kita tetap dalam jalannya. Akan tetapi, Dia juga adalah Allah yang membagikan misteri ini kepada umatnya. Melalui video ini, saya harap kita bisa melihat kekayaan misteri ini seperti yang dituangkan dalam Alkitab. Alasan yang terkait dengan kejatuhan. Berbagai alasan telah dikemukakan dari sejarah pemikiran Kristen tentang mengapa Kristus harus datang dalam kaitannya dengan kejatuhan manusia. Alasan pertama, mengatakan bahwa setelah kejatuhan manusia, mereka jatuh dalam perbudakan iblis. Oleh karena itu, Allah perlu menebus manusia dari tangan si jahat, dan Kristuslah yang menjadi ransom untuk hal tersebut. Seperti ilustrasi di pasar budak, Allah datang menebus manusia dengan Kristus sebagai bayarannya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang.
Markus 10 ayat yang ke-45. Akan tetapi, Allah tidak perlu tunduk kepada iblis, dan iblis tidak punya hak apapun akan ciptaan Allah. Manusia pun berhutang bukan kepada iblis, tetapi kepada Allah, sehingga Kristus menjadi ransom dan membayarkan hutang itu kepada Allah. Alasan kedua berkata bahwa karena kejatuhan manusia, maka murka Allah berdasarkan keadilannya tiba pada manusia. Kristus datang dan mati bukan untuk memuaskan iblis, tapi untuk menanggung murka Allah yang seharusnya menjadi bagian manusia. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Roma 3 ayat yang ke-25 sampai ke-26. Alasan ketiga, melengkapi alasan kedua, mengatakan bahwa setelah kejatuhan manusia, hubungan manusia dengan Allah terputus karena kenajisannya. Manusia tidak dapat lagi berhubungan dengan Allah. Akan tetapi, Allah memberikan sang perantara. Karena itulah Kristus turun menyucikan manusia dan mengembalikan hubungan manusia dengan Allah. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. 1 Timotius 2 ayat yang ke-5. Alasan selanjutnya mengatakan bahwa selain putusnya hubungannya dengan Allah, kejatuhan manusia menyebabkan kerusakan rohani total dalam diri manusia. Dari dalam dirinya sendiri, manusia telah terhilang, seperti layaknya domba yang tersesat dan akan menuju kepada kehancuran. Kristus sebagai gembala mencari manusia yang terhilang, dan dengan kuasa kebangkitannya memulihkan kerusakan rohani manusia. Kata Yesus, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10. Kata Yesus juga, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Masih banyak alasan inkarnasi Kristus dalam kaitannya dengan kejatuhan manusia. Tetapi kita berhenti sampai di sini dulu untuk melanjutkan pertanyaan sebelumnya. Melihat alasan-alasan tersebut, bukankah memang Kristus datang karena kejatuhan manusia? Bukankah inilah berita Injil yang sering kita dengar? Bukankah secara logis kita dapat menyimpulkan plan A, manusia tidak jatuh dalam dosa, tetap di Taman Eden, dan Kristus tidak perlu inkarnasi? Plan A gagal karena kejatuhan manusia. Maka plan B, Kristus berinkarnasi dan menyelamatkan manusia yang terhilang. Akan tetapi, Alkitab tidak berhenti sampai di sana. Seakan tahu bahwa manusia akan berpikir demikian. Alkitab memberi petunjuk tentang rencana tersebut dari sudut pandang Allah. Kelahiran Kristus bukan plan B. Mari kita mengintip ke dalam kekekalan melalui beberapa ayat Alkitab yang memberi kita petunjuk penting tentang sifat kedatangan Kristus. Sebab di dalam Dia, Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Efesus 1 ayatnya yang ke-4.
Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-20. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Wahyu 13 ayat 8. Kita juga bisa baca Ibrani 4 ayat 3, 2 Timotius 1 ayat 9, dan Titus 1 ayatnya yang kedua. Bukan main, Allah telah merencanakan kedatangannya jauh sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Bahkan sebelum diciptakannya segala sesuatu, kata-kata seperti before the ages began and before the foundation of the world ditulis oleh Paulus, Petrus, dan Yohanes. Dan ini menunjukkan kesepakatan penulis-penulis tersebut bahwa kedatangan Kristus telah direncanakan Allah dalam kekekalan. Dan ini hanyalah sebagian kecil dari begitu banyak ayat-ayat yang menunjuk kepada rencana kedatangan Kristus di dalam kekekalan. Inilah argumen pertama mengapa inkarnasi Kristus bukanlah plan B. Saat melihat kejatuhan manusia, Allah bukan berpindah kepada plan B, seakan memperbaiki kesalahannya. Sebaliknya, di dalam kedaulatannya, Allah telah merencanakan segalanya di dalam kekekalan dan melaksanakannya di dalam kurun waktu sesuai dengan kehendaknya. Argumen kedua, inkarnasi Kristus bukanlah plan B, karena di dalam Alkitab tidak pernah ada petunjuk tentang rencana lain. Kejatuhan manusia dinyatakan segera di awal Alkitab, dan Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa Kristus tidak perlu turun apabila manusia tidak jatuh. Kejatuhan manusia hanyalah menunjukkan bahwa Kristus memang perlu hadir di dalam dunia. Allah tahu betul bahwa manusia yang dicipta dengan self-nya akan jatuh kepada dosa dan self-centeredness, dan pada akhirnya melawan Allah. Tapi Allah telah menciptakan manusia, dan Allah tetap menciptakan manusia, dan Kristus akan datang sesuai dengan rencana. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Yesaya 46 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Kelahiran Kristus adalah rencana awal. Apabila kedatangan Kristus bukanlah plan B karena kejatuhan manusia, apakah ada alasan lain untuk inkarnasinya? Jelas, dan sebaliknya kedatangan Kristus ke dunia justru adalah rencana utama dari segala rencana lain. Segala penciptaan, seluruh penciptaan dan semua rencana yang lain adalah sekunder dan ada dalam kaitannya dengan rencana utama ini. Kristus datang bukan hanya untuk menyelamatkan manusia, Dia datang untuk menggenapi rencana Allah. Rencana yang diatur sebelum berawalnya waktu, rencana yang akan menyatakan keagungan dan kasih-Nya. Dia datang karena Allah menghendaki inkarnasi itu terjadi. Berikut alasan-alasan Dia, Yesus, datang. Yang pertama, untuk menghancurkan pekerjaan si jahat. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah Anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu.
1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Ada suatu assurance saat kita mengetahui bahwa Allah tahu akan keberadaan dan pekerjaan iblis, dan Dia tidak tinggal diam. Dia akan mengadakan perhitungan dengannya dan melaksanakan keadilannya. Begitu straightforward ayat ini menyatakan hal ini, yaitu bahwa iblis telah berdosa sejak awal dan Kristuslah yang akan menyelesaikan urusan lama ini dan mengakhiri pekerjaan iblis. Lalu yang berikutnya, agar manusia dapat melihat Allah. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Yohanes 1 ayatnya yang ke-18. Tidak seorang pun pernah atau dapat melihat Allah, termasuk Adam, Abraham, Musa, Daud, dan nabi-nabinya. Akan tetapi di dalam Kristuslah terletak segala kepenuhan Allah di dalam tubuh jasmani. Tak seorang pun pernah melihat Allah kecuali Allah sendiri. Yohanes sedang berbicara mengenai Allah Bapa dan Allah Anak, yakni Kristus. Karena itulah Kristus datang, yakni untuk menyatakan Allah kepada dunia. Yang selanjutnya, untuk membawa ciptaan kepada God-centeredness. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. John Piper pernah mengatakan, pencapaian tertinggi dari salib bukanlah kebebasan dari penyakit, tetapi persekutuan dengan Tuhan. Saudara tentu pernah mendengar ilustrasi tentang tahapan keadaan manusia. Sebelum kejatuhan, manusia ada dalam keadaan dapat berdosa. Setelah kejatuhan, manusia tidak dapat tidak berdosa. Setelah diselamatkan oleh Kristus, maka dapat tidak berdosa. Terakhir, setelah Kristus datang kembali, manusia masuk ke dalam keadaan tidak dapat berdosa. Kita ganti berdosa dengan antroposentris, berpusat pada diri sendiri, dan tidak berdosa dengan teosentris, berpusat pada Tuhan. Maka urutan tersebut menjadi, ketika diciptakan, manusia bisa menjadi antroposentris. Setelah kejatuhan, mereka manusia akan selalu antroposentris. Setelah Kristus menyelamatkan kita bisa berpusat pada Tuhan, teosentris. Dan dalam pemenuhan yang sempurna, kita akan selalu berpusat pada Tuhan, teosentris. Ada suatu proses yang Allah kehendaki dalam menyempurnakan ciptaannya, dan proses tersebut dijalankan melalui Kristus dan inkarnasinya. Selanjutnya, untuk mempersatukan seluruh ciptaan dengan dirinya. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Efesus 1 ayat yang ke-10. Christ came to unite the creation with himself in an ultimate relation and perfect fulfillment. Mengutip sedikit perkataan John Murray, union with Christ benar-benar merupakan kebenaran sentral dari seluruh doktrin keselamatan. Tidak hanya dalam penerapannya, tetapi juga dalam pencapaiannya yang sekali untuk selamanya, dalam karya Kristus yang telah selesai. Sesungguhnya seluruh proses keselamatan berasal dari satu fase union with Christ, dan keselamatan memandang realisasi fase-fase lain dari union with Christ. Union with Christ adalah kebenaran utama dari seluruh doktrin keselamatan. Seluruh perumpamaan pernikahan berbicara mengenai persatuan dalam hubungan yang paling intim antara Kristus dan umatnya.
Allah telah merencanakan hal ini dalam kekekalan, seperti yang dinyatakan oleh Paulus dalam pasal pertama kitab Efesus. Dan Kristus sebagai mempelai pria datang menggenapi rencana tersebut. Lalu yang berikutnya, untuk menyatakan dirinya layak atas seluruh ciptaan. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Wahyu 5 ayat 12. Masih ada lagi beberapa ayat yang menunjukkan kepada hal serupa. Kita bisa baca Yohanes 17 ayat 4, Ibrani 2 ayat 10, 1 Korintus 15 ayat 24-28, dan Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Bahwa inkarnasi Kristus dan kematiannya telah menunjukkan dirinya layak untuk menerima pujian dan hormat. Bila Kristus tidak turun, apakah dia menjadi tidak layak? Tentu tidak. Melalui dialah Allah mencipta segala sesuatu, dan untuk dialah segala sesuatu telah dicipta. Dialah yang layak menerima segala sesuatu semenjak mereka diciptakan. Tetapi dengan turun ke dalam dunia dan mati, Kristus telah menyatakan kelayakannya di hadapan Tuhan, dalam pengamatan malaikat, dalam hati manusia, dan bahkan dalam keterkejutan setan. Dan karena itulah dia pun selayaknya menempati tahta tertinggi di dalam hati manusia, di dalam hati saya dan saudara. Lalu yang berikutnya, untuk memuliakan Allah. Kata Yesus, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Yohanes 12 ayat 27-28. Kita juga bisa baca di Efesus 1 ayat 3-14. Saya harap kita boleh mengaminkan bahwa inilah puncak tujuan inkarnasi Kristus di dalam dunia. Kita sering mendengar kalimat Soli Deo Gloria, all for the glory of God, mengingatkan kita untuk mengerjakan segala sesuatu bagi kemuliaan Allah. Tapi hanya dalam Kristus sajalah hal ini mengalami kepenuhannya. Dalam inkarnasinya, dalam perkataannya, dalam hidupnya, dalam kematiannya, dalam kebangkitannya, dan dalam hasil pekerjaannya di dalam hidup kita. Segala sesuatu membawa pujian tertinggi bagi Allah. Dalam momen menjelang Natal, saat kita mengingat kembali kedatangan Allah di dalam dunia, kiranya video singkat ini mengajak kita lebih menghargai dan melihat kemuliaan Allah bersinar di atasnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Hear the angels singing, Christ is born. Hear the angels singing, Christ is